Assalamualaikum bosku, selamat datang di channel saya. Oke, video kali ini saya udah datang ke salah satu garasi ya. Ini spesial buat saya karena koleksi mobilnya luar biasa ya. Yang ini ada Nissan Cedric, ini GDM ya, Japan Domestic Market. Jadi keberadaannya di Indonesia itu sangat sedikit. Dan ini alhamdulillah saya bisa menemukannya. Dan ini udah saya review tadi ya, nanti bisa dicek videonya di deskripsi. Oke bosku, di video kali ini saya sudah ditemani oleh empunya atau ownernya mobil-mobil Bipu ini. Dan di samping saya sudah ada Mas Afin. Halo Mas Afin, Mas Afin. Oke, kita kali ini ngobrol nih tentang mobil apa aja nih yang ada di garasinya Mas Afin nih. Soalnya nih temen-temen tuh penasaran tuh, ini mobil kok aneh gitu loh, mobilnya tuh kok ini mobil apa gitu loh. Kita nanti kita akan kupas ya semuanya dua mobil ini bersama ownernya langsung. Stay tune terus. Oke Mas Afin, bisa dijelasin nih, ini di belakang kita ini udah ada dua mobil yang menurut pemirsa tuh aneh dan jarang banget nih khususnya di Jogja Mas Afin. Siap. Ini bisa dijelasin Mas Afin basicnya mobil apa dan tahun berapa Mas Afin? Siap. Yang di belakang kita ini yang warna hijau ini ada Nissan Cedric Y33 tahun 2000. Terus yang hitam ini yang belakang basis ini ada Nissan Cima tahun 97. Yang ini mesinnya V6, yang ini juga V6, tapi bedanya kalau yang ini turbo. Oh, ada turbonya. Yang ini turbo, sama-sama matic. Kalau ini turbo, ini NA. Itu Mas. Oke. Berarti keduanya ini mempunyai mesin yang sama V6, tapi yang membedakan turbonya ya Mas? Turbonya, iya. Jadi kalau yang JDM versi Cima ini, itu tuh yang turbo. Yang turbo ya? Yang di Indo itu kebanyakan yang non turbo. Oh, berarti ini yang kebanyakan di Indonesia yang NA ya Mas? Ya, kebetulan ini yang turbo. bawaan pabrik. Wih, Mantap banget tuh. Jadi keberadaannya di Nissan Cima ini sangat rare ya Mas di. Mantap ini. Nah ini Mas, tentang turbonya nih. Ini turbonya di mesin V6 tuh twin turbo atau single turbo? Yang ini single turbo. Single turbo ya? Asli single turbo. Biasanya kan kalau V6 kan konfigurasi ini tuh yang turbo mesin V turbonya satu. Tapi kalau ini single ya? Single turbo. Mantap. Nah ini bisa dilihat ya teman-teman, dua mobil ini udah terjawab basicnya dan keberadaannya di Indonesia khususnya di Jogja itu sangat langka sekali. Nah ini Mas, ini tak lihat-lihat ya kemarin, kalau ini kan yang kemarin udah di review Mas ya. Ini mungkin bisa dijelasin lagi di antara dua mobil ini, mungkin ada pemirsa yang belum nonton. Nah ini modifikasinya apa aja Mas? Ini tak lihat kok mobilnya tuh rebah banget, tempelnya kayak gini tuh. Bisa dijelasin Mas, ini apa aja Mas yang dilakukan modifikasinya Mas di mobil ini? Jadi dari Nissan Cedric ini ya Mas ya. Nissan Cedric ini konsepnya itu Bipo, VIP. Yes, itu apa Mas? Bisa jelasin Mas. Bipo itu menurutku itu aliran sedan besar Jepang gitu ya. Oke. Yes. Jadi basicnya Jepang. Terus di Cedric ini modifikasinya udah terlalu banyak juga. Dari sektor undercarriage mungkin kan kayak kaki. Nah, jadi ini full custom semua, chamber kit semua, pokoknya full custom semua di Laris Understeel. Itu di Jogja ya. Itu udah profesornya lah. Nah, Mas, bentar. Sorry Mas, tak motong Mas untuk undercarriage. Berarti kayak arem, kayak semuanya macam-macam di mobil ini udah di custom semua. Bikin semua. Jadi bisa di adjust semua dari chambernya lah, semuanya pokoknya udah bisa diatur lah. Berarti ini lebih ya Mas, lebih advance ya untuk di adjust gitu ya. Ya, makanya tak lihat dari tadi kok ini kok agak aneh, palnya gede miring-miring kayak gini. Ternyata semuanya custom untuk sektor kakinya bosku. Nah selanjutnya Mas Sabin, di sektor
suspensi ini udah pakai air suspension dari Feel Air semuanya ya mas ya? semuanya pakai Feel Air. Manajemen 4 titik Itu yang bisa dikontrol pakai remote dari remote sama pakai Bluetooth HP. Wih, Bluetooth bisa pakai apa mas? Jadi misal nih mobil di sini, kita di sana, bisa ya? Bisa. Wih, mantap tuh, mantap. Nanti bisa coba ya mas? Boleh ya. Oke, nanti tak video footage-nya nanti tak spillin ya, naik turun ya. Oke. Ini velg yang Nissan Cedric ini pakai BBS RS Ini berapa mas? 18, lebarnya 10-11,5. Wih gila, 10-11,5 mas. Custom spec. Custom spec. Ya. Wih. Jadi lips barrelnya udah di custom sesuai ukuran, sesuai yang diinginkan. Jadinya seperti ini. Terus fitmentnya ini tuh nge-slam. Jadi kalau nge-slam itu banyak, kalau 0 PSI atau IOT itu masuk fender mas. Oh berarti nggak lips to fender gitu ya? Itu fender. Ya masuk ke fender ya. Itu namanya slam. Nah gitu teman-teman. Itu masuk ke konsep ya mas. Konsep modifikasi kayak gitu ya. Modifikasi. Ya di kedua mobil ini slam ya mas. Ya, dua ini kebetulan slam semua. Gila. Pahit 12,5 masih bisa masuk mas. 11,5 masuk. Wah gila. Kesini masuk ke slam. Gila banget. Jadi itu dari lebar pelek aja itu udah nggak normal ya. Di mobil ini tuh memang wih gila banget sih. Ya. 11,5 di depan nih. 10 11 gila, yang depan lebar 10, yang belakang 11,5. Yes, gila banget ini. Gila banget bisa kayak gini. Lanjut mas. Di eksterior ada kita ganti warna, kita repair ke hijau apa ya namanya. Pokoknya ini hijau tapi ada ceramic goldnya. Jadi warna ini udah ngedit. Warna ini juga udah ngedit. Terus BBK kita depan pakai Project U 6 pot ukuran dis 355 ya. Terus sektor engine standar mas, yang penting sehat. Yes. Untuk interior juga OM-nya kita masih pertahanin. Bentuknya kan JDM udah mewah Betul mas ya gitu. Berarti untuk pemilihan warna di mobil ini khususnya yang Cedric ya, ini ada pattern colornya atau custom atau gimana mas? Custom. Berarti di dua mobil ini kebanyakan tetap custom ya mas? Custom mas. Wih gila. Custom. Iya. Dan itu pengerjaannya di mana mas? Maksudnya di Jakarta, di Jogja, di Semarang atau di mana gitu mas? Dua mobil ini tuh #made in Jogja ya. Oh iya, gimana mas? Jelas ini dibikinnya di Jogja. Jogja mas? Jogja semua, dari mulai sektor kaki-kaki, velg kebetulan dari RD Wheels, terus sektor mesin di Ko Henry Workshop. Iya. Jadi Laris Understeel juga, kayak gitu. Berarti pengerjaan semua mobil ini itu dilakukan di bengkel lokal mas? Lokal, bengkel Jogja. Gila banget, berarti memang Jogja itu potensial banget mas untuk di industri otomotif ini. Nah, apalagi yang miring-miring yang ambus itu mungkin orang-orang udah pada tahu ya. Untuk chambernya orang Jogja itu miring-miringnya, ambus-ambusnya itu gila-gila semua. Ini perlu diketahui ya teman-teman. Jadi kebetulan saya juga tinggal di Jogja dari sejak tahun 2010 dulu. Memang culture modifikasinya di Jogja itu memang udah yang banyak miring, chamber. Terus kalau dulu itu masih statik mas, Nah, per potong bener. Bahkan yang pakai coilover pun masih jarang karena harganya yang masih mahal banget zaman dulu. Dulu pasti pocket mas, potong dikit. Iya. Dan seiring berjalannya waktu sekarang tahun 2024 ya, rata-rata udah pakai Airsus ya mas? Ya, rata-rata sekarang udah pakai Airsus semua mas. Soalnya kan juga kemajuan teknologi lah kita bilang. Terus pakai Airsus tuh nggak ribet, nggak repot. Kalau orang bilang nanti balonnya pecah lah, nanti kalau semuanya yang masang bener, yang setting kaki-kaki bener, alhamdulillah nggak ada kendala mas. Nah, jadi banyak pertanyaan nih juga dari pemirsa dan teman-teman. Ada yang katanya pakai Airsus tuh nggak worth it buat kenceng. Pakai Airsus tuh rewel, balonnya
sering pecah. Nah, menurut pengalaman Mas Apin selama memakai Asus ini gimana Mas? Tentang stigma itu? Kalau yang mobil buat jalan jauh ya Mas ya pakai Asus. Yang terakhir yang pengalamanku itu touring Ya. Jogja Bali. Waktu Waktu itu aku pakai CLS. CLS, oh iya, Masih CLS. tapi konsepnya kayak gini juga. Konsepnya VIP, miring-miring, ambles semua, engines, Yes. undercarriage juga udah, pokoknya kayak gini lah. Iya, stylenya kayak gini ya Mas. Pokoknya kayak gini, itu nggak ada kendala sama sekali Mas. Itu di tol lari 230 km per jam. Wah, gila. Jadi 200 Mas. 230. Dengan kondisi yang Kan kondisi ban miring, posisi pendek, itu agak horor juga ya teman-teman. Soalnya kayak gini tuh kan ini apa chamber gini pasti yang napak kan cuma yang dalam Mas. ya paling ya 30-40% lah. Berani lari 200 Mas. Berani Mas. Wah gila. Jadi kita bikin mobil, kita sesuai kebutuhan Mas. Ini tuh sebuah mobil, jadi tetap harus sesuai fungsinya. Jadi kita bikin mobil, kita tes tuh buat touring jalan jauh Mas. Gitu. Jadi kalau kita udah jalan jauh kan kita tahu nih kendaraan di mobil kita, terus kurangnya apa, kan seperti itu kan. Iya. Nah jadi teman-teman dan pemirsa semuanya ini Made in Jogja ya Mas, hashtagnya Mas. Teman-teman Made in Jogja itu memang nge-build ya, membangun sebuah mobil itu enggak cuma dipakai kontes yang dongkrok tok gitu ya Mas ya. Nggak cuman ya udah bikin akhir enggak, tapi kita tetap sesuai fungsinya, tetap kita pakai. Dan Mas, aku kan sebagai pengamat otomotif dan car enthusiast di Jogja, aku juga mengamati nih dari teman-teman Made in Jogja kan udah sering nih road trip ke sana, road trip sini, road sana sini, dan aku lihat juga konsisten ya Mas. Sampai saat ini udah part ke berapa Mas? Kalau nggak salah Ke-6 ya Mas. Wih gila Pak. Jadi ini sudah menjadi bukti ya teman-teman semua. Udah 6 kali teman-teman dari Made in Jogja ini melakukan road trip keliling Jawa dari mana Mas? Bali Mas. Yang di sana yang paling ke barat, paling jauh ke mana? Barat itu ke Jakarta. Terus Jakarta, Tangerang. terus ke timur ke Bali. Terakhir Nyebrang ya Mas. nyebrang. Nah, itu Mas kendalanya pas masuk ke kapal tuh gimana Mas? Kan kapalnya agak tinggi tuh. Kalau kendala masuk ke kapal itu minim sih Mas, malah menurutku masih oke aja, masih fan-fan aja karena kan ini kan pakai air suspension. Oh iya. Jadi mobil itu bisa ditinggiin Mas. Bisa ditinggiin, nanti kalau itu mobil kurang tinggi ya bisa biasalah diganjel-ganjel. Oh ya berarti tetap kerja sama tim ya Mas ya. Misal Sama tim, yang kedua juga kita udah koordinasi sama pihak pelabuhan kalau milih kapalnya yang flat Mas. Kan ada yang ada ya Mas. ada Mas. Jadi hanya dari jembatannya sama kapalnya itu setara gitu. Ini itu ada. Oke. Jadi ini sudah menjawab ya teman-teman buat keraguan teman-teman tentang air suspension tentunya. Khususnya di sini udah dibuktikan sama teman-teman Made in Jogja. Mas Apin juga terlibat langsung di situ. Jadi menjadi saksi hidup ya Mas ya di sini tentang air suspension nih. Dan stigma bahaya pakai air sus ya belum jeblos di jalan ataupun apapun itu mungkin itu dulu ya Mas ya pas awal-awal air sus dikenalkan ya Mas. Berarti kan makin kesini kan untuk air sus sendiri makin improve ya Mas. Betul. Nah jadi Juga itu Mas, kasarannya gini, pabrik itu bikin tuh pasti udah dites dulu Mas. oh iya Nggak asal bikin, sebelum dipasarkan pasti mereka udah riset betul ada riset dan development ya Mas. Nah, benar jadi kita nggak bakal khawatir lah Masnya. Tapi ya itu tadi dengan catatan yang masang benar, jangan hati benar. Iya. Gitu sih Mas. Gitu oke Mas Apin. Nah ini buat teman-teman nih informasi buat teman-teman. Jadi Mas Apin ini selain sebagai owner, Mas Apin ini juga sebagai builder langsung dari mobilnya. Istilahnya dia yang memanageri gitu loh. Ini pakai part ini pakai part ini. Kuline Mas. Jadi Mas Apin ini yang mendirekteri lah mobil ini masuk ke bengkel sini kayak kaki, terus ke cat ke sini atau ke sini. Jadi Mas Apin ini yang mengatur semuanya ya. Nah, jadi buat teman-teman, ini Mas Apin maksudnya kalau misal nih dari pemirsa atau teman-teman yang menonton video ini, mungkin kepengen nih Mas, kepengen buat yang Jogja style kayak gini, gimana Mas Apin? Bisa dibantu nggak Mas? Bisa banget, nanti bisa kontak saya
nanti misal nih ada customer atau owner yang nih mas aku punya mobil basic ini atau gimana aku pengen bikin kayak gini, nah kita bisa bantu, kita bisa lakuin lah, ininya kita praktein kalau ini contoh-contohnya seperti ini kita konsepin, nah ya itu kita konsepin maunya gimana, kita ngobrol nanti bisa pokoknya. Berarti ya mas, nanti sebelum mungkin ke eksekusi mungkin bisa ketemu dulu diskusi konsep kebutuhannya mau buat apa. Ya betul. Nah ini kan mas, dari sekian banyak parts nanti kan bisa didiskusikan mobil itu basicnya apa, konsepnya apa, nanti kan bisa dipilih part-part yang mau yang dipakai ya sesuai budget lah. Sesuai budget bisa mas? Bisa. Oke. Nah menarik ini, makin kesini makin menarik obrolannya tentang budget nih. Nah ini 2 mobil di belakang ini itu tuh udah menghabiskan berapa nih mas? Mungkin bisa kita coba kasih bocoran dikit buat teman-teman nanti yang mau membangun ataupun bikin mobil Jogja Style kayak gini bisa mempersiapkan lah mungkin ya. Ini aku punya duit segini bisa nggak ya, mungkin dengan menonton video ini nanti bisa tahu lah. Jadi kita coba sampai dari apa-apanya nanti berapa, biar nanti pemirsa aja yang menonton mas Apin tinggal ngomong aja. Ya, jadi kalau gambaran kasarnya Oke basic mobil kan. Basic mobil JDM itu goib gelap semua. Iya ada harganya kita juga nggak tahu. Ini benar. Kalau untuk modifikasi sendiri itu berapa ya? Velg, air sus, setting kaki-kaki itu 150-an lah mas. Itu udah termasuk velg kayak custom yang semua tadi itu mas. Dia sama Udah sama assist mas. Ya. Udah all in itu ya. Nah misal kurang lebih mas. Misal teman-teman mau nambah ini nih mas, itu kan baru kayak kaki sama assist mas. Nah kalau yang di mobil ini kan udah custom repaint, ada BBK, nah kayak gitu. Itu nanti kenanya mungkin berapa mas? Mungkin kalau untuk repaint tuh kisaran berapa ya? Soalnya variatif juga sih mas, tergantung pemilihan warna juga, mau bahan catnya pakai apa. Kan seperti itu. Bisa lebih ada pilihannya. Berarti itu bisa di custom mas yang sesuai juga. Cuman rata-rata selama ini tuh range harganya itu 30 sampai 40 juta. Itu untuk pen ya mas ya, repaintnya. Nah untuk mas, mungkin teman-teman ada yang mau pakai BBK nih di, kan aku lihat tuh beberapa mas kemarin kayak yang di Mercy yang coupe yang coupe pink ya mas ya, Aro terus ada yang S-Class yang hijau itu ada CLS juga ya mas ya. Nah itu kan mereka semua pakai BBK tuh mas. Wah itu ganteng dan kelihatannya padat banget ya. Nah itu BBK yang dipakai di Mercy itu berapa sih mas? Bisa dikasih tahu mas? Itu depan belakang tuh range harganya ya 40 sampai 60-an. Udah sama disnya, bracket udah jadi dan nempel jadi lah. Nanti Mas Apin bisa bantuin mungkin ya? Bisa. Jadi untuk cari atau kebutuhan konsumen BBK aku bisa bantu. Wah ya, jadi selain bengkelnya semua itu lokalan di Jogja ya, dan partnya pun Mas Apin bisa menyediakan ya mas? Bisa menyediakan apa kebutuhannya. Nah ya mas, sorry Pak nih, teman-teman biar pada tahu nih, saya mewakili pemirsa nih. Siap. Nah barang-barang yang nempel ini semua mas, itu tuh ori nggak mas? Gitu. Yang jelas kalau kita pakainya ori mas, kayak velg kita jelas pakai ori. BBK itu ori, walaupun kadang kita belinya second. Oh. Jadi second itu ada. Jadi second mas, bisa mas. Second baru bisa. Oh pantesan, jadi gini ya teman-teman, aku tuh kemarin kepikiran loh kok BBK bisa harganya murah gitu, tapi kok tak lihat tuh masih bagus banget mas. Dia catnya baru, apa-apanya tuh masih bagus banget. Ternyata itu second mas. Second di rebuild. Oh di rebuild ulang, pantes kok harganya segitu. Soalnya kalau Brembo mas ke dalam kondisi baru, itu Mas Apinnya tahu sendiri harganya paling murah itu. Nah itu. Nah itu Mas Apin kok bisa jual Brembo harga segitu itu ternyata belinya bekas ya mas? Kita belinya second rekondisi atau rebuild itu, jadi tetap BBK ini ori mas, ori copotan. Yes. Ya jadi kita rebuild ulang, kita perbarui dari kampas, seal, terus cat itu kita rebuild ulang, kita pasang. Yang penting kan fungsinya dan itu nggak cacat gitu. Nah oke. Nah ini informasi penting buat teman-teman dan pemirsa semuanya. Jadi
barang-barang yang nempel di mobil teman-teman dari Made in Jogja ini ori semua. Ori semua. Dari velg, BBK, terus Ya, air sungai, ya part-partnya pokoknya semuanya full ori teman-teman. Nah, oke Mas Alvin, kita udah masuk ke sesi-sesi terakhir nih Mas. Siap nih untuk mobil Mas Alvin sendiri nih yang gua ini rencana ke depannya mau diapain lagi nih Mas? Karena tak lihat itu udah pol gitu loh Mas. Nah ini Mas Alvin mau diapain lagi Mas? Rentalnya ke depan itu tuh 2 mobil ini mau tak jual Mas. Loh mau dijual? Loh ini kan udah anu Mas, udah jadi. Jadi ibaratnya tinggal make dan tinggal show gitu loh Mas. Kok malah dijual? Ada apa Mas? Karena mobil ini udah hampir 2 tahun Mas. 2 tahun kita juga udah muter lah ini ya. Kita udah muter ya event-event itu ya, menurutku aku pengen ganti basic mobil. Oh iya, jadi Mas Alvin, sorry tak potong Mas Alvin. Jadi mobil ini itu dijual bukan karena rusak ya Mas? Karena ya tiap tahun pengennya ganti besok ya gitu. Jadi udah nggak bosen lah. Oh ini menarik. Jadi nanti netizen kan bisa wah mobilnya gonta ganti, wah ada pemandangan baru lagi gitu. Biar nggak bosen gitu ya. Nggak bosen, kasar akan netizen. Oke, netizen kasih makan nih netizen. Oke, jadi memang ya Mas, itu kalau menurutku memang menjadi sebuah improve ketika builder atau owner itu memilih menjual mobilnya ketika itu sudah cukup ya Mas, sudah bertahun-tahun. Karena memang kalau kita ikut event itu mobilnya Itu aja itu ya bosen juga nanti. Alah ini lagi, ya kan Mas sebagai pengunjung di pamen, alah ini lagi, alah ini punya Apin lagi kayak gitu. Wah tapi harus sih Mas, tapi aku agak heran nih loh, mobil ini kan udah menghabisin budgetnya yang lumayan Mas, kayak pelek, undercarriage tadi udah bahkan udah repaint, udah BBK juga. Malah dijual Mas. Wah gila, ini kalau enggak car antusias sejati enggak sih. Soalnya ini lebih ke passion itu ya. Kalau aku udah sayang banget, mobil udah nyatu udah. Dan ini Mas, ini kan setting kaki-kaki dan setting fitmentnya itu kan enggak sekali jadi Mas. Otomatis Mas Abin dengan basic mobil yang baru nanti kita setting ulang lagi. pasti butuh waktu Mas. Waktu. Iya, pasti butuh waktu Mas. Dan itu pasti kan memakan banyak proses, effort khususnya. Apa enggak sayang Mas? Kalau sayang aslinya juga sayang Mas. Cuman ya itu tadi, kalau kita ngomongnya udah bosen lah ya. Ini kita ganti konsep baru biar lebih fresh lagi Mas. Kebetulan juga aku lihat otomotif sekarang nih ya di Indonesia khususnya, apalagi yang mobil pendek-pendek yang chamber-chamber kayak gini itu udah orang-orang sekarang tuh ngambil basic mobilnya itu dan baru-baru Mas. Ya kayak OP lah, kayak S-Class itu kan udah mobil baru semua Mas. 2000 tahun 2000 ke atas semua gitu. Jadi ya pengen lah, aku coba pengen ganti wajah baru. Keren ya. Berarti ini Mas Afin ada keinginan buat mobil yang lebih baru gitu ya Mas? Ya enggak lebih baru, cuman wajah baru aja Mas. Oh iya. Saya tak lihat teman-teman Made in Jogja itu gila-gila loh. CLS yang itu basic harganya itu kisar berapa Mas? 600 ya Mas, 600 loh. Dipotong-potong kayak gini. Gila gak tuh? Terus ada yang E-Class ya Mas, yang coupe. Nah itu dipotong-potong juga. Wah gila sih ini. Anak-anak Made in Jogja ini gila. Mercy yang notabene Mercy itu memang mobil mewah, mobil dipakai buat sultan mobil mahal, dipotong-potong di Jogja ini. Potong-potong semua. Gila. Oke, jadi nih Mas Afin, banyak udah terlalu panjang, kita nggak kerasa Mas ngobrol kayak gini udah 20-an menit ini Pak. Iya, apa ini buat temen-temen nih yang minat sama 2 mobil ini ya. Nanti untuk harga nanti langsung aja lah pokoknya DM ke Mas Afin nih, IG-nya tak taruh di bawah ini ya. Nanti bisa DM di situ nanti. Nanti juga ada itu Mas, kalau yang teman-teman ini pengen bikin atau beli velg, bisa nanti langsung DM di Instagramnya RD Wheels. Jadi kebutuhan velg apapun kita bisa bantu siapkan, mau bikin, mau bangun, mau pengen apa, kita bisa.
Wah, Palu Gada ya Mas? Palu gak ada, Palu mau gua ada. Asal Asal ada duitnya. jadi itu ya bosku semua, teman-teman semua yang mau ngebil apapun ya, pelek, mobil, apapun itu pokoknya asal ada duitnya semua jadi Mas Apin. Oke Mas Apin, jadi buat teman-teman nanti langsung DM aja Mas Apin untuk kebutuhan part, untuk kebutuhan apapun tentang mobil Anda ya. Bahkan ini Mas bisa mendatangkan part dari Luar ya, nanti kalau kebutuhan part itu emang kebanyakan juga JDM ini kan partnya nggak dari Indo. oh iya. Nah itu impor sendiri Mas. Ada lah kok ya. Ada ya? Ada lah kok. Pokoknya apapun kebutuhan mobil Anda, Mas Apin solusi. Ya, oke, nanti DM aja langsung bosku. Oke. Terima kasih Mas Apin sudah mau ngobrol-ngobrol ya kita. Semoga makin sukses sehat selalu. Pokoknya nanti tak doain ke depannya mobilnya makin banyak, Amin. makin kece pokoknya siap support lah kita. Oh iya, ada Ya, gigit itu Mas. Oke. Coy, ya. Oke. Pokoknya ditunggu aja buat tahun ini. Ya kan, aku baru bikin mobil yang benar-benar meledak. Berarti udah ada Mas? Udah ada. Wih gila, pokoknya kan loh Mas, tak tunggu nanti Ya. kalau udah jadi biar nih teman-teman pemirsa semua juga tahu nih mobilnya apa Mas Abi nih. Bocorannya S-Chassis. Wah gila ini, gila S-Chassis itu Nissan juga. Ini kebetulan Nissan. Gila ini. Wih gila. Oke, pokoknya ditunggu aja teman-teman semua. Ini proyekan dari Mas Abin ini bikin Nissan S-Chassis ini S apa? Wih gila Pol ini. Pokoknya nantikan terus ya yang belum subscribe silakan di subscribe, di like ya, komen. Pokoknya nanti biar notifikasinya masuk ke gadget Anda. Oke Mas Abin, terima kasih waktunya. Sama-sama. Sehat selalu. Pokoknya kita tungguin karya-karya selanjutnya. Oke bosku, terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah mengikuti kami berdua ngobrol-ngobrol tentang culture modifikasi khususnya Jogja Style ya. Ini made in Jogja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke semua teman-teman Anda dan semuanya pokoknya biar nggak ketinggalan informasi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.